Jangan lupa sahabat semua, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di ruangan yang sangat luar biasa ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini kami doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga yang belum lunas hutang segera lunas hutangnya. Salat dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya menanggapi dulu dari Pak Kandar ya. Pertama, bisa nggak PPMI disejajarkan dengan HIPMI? Mohon doanya saja. Cuma memang itu kembali ke sejarahnya Pak. Kebetulan HIPMI itu dilahirkan dari orang-orang pengusaha yang sudah sukses di atas, yang mereka masuk di pemerintahan. Sehingga contoh kayak Sandiaga Uno, dalam tanda kutip dia sudah menasional dan pernah jadi ketua HIPMI. Dan orang-orang entah menteri entah DPR seperti Abu Rizal Bakri dulu ketua HIPMI. Jadi orang-orang di pemerintahan sendiri yang mereka notabene itulah komunitas dia gitu loh. Sedangkan kita lahir mungkin dari latar belakang yang mohon maaf permasalahan hidup gitu. Pertama memang visi misinya beda, jalurnya beda, relnya beda, tapi mudah-mudahan sama-sama ke surga Pak gitu. Karena memang tiap komunitas punya segmentasi sendiri. Dan insya Allah meskipun tidak sejajar, tapi di mata Allah lebih baik Pak. Itu yang pertama. Kedua, mohon maaf karena kemarin bahkan belum hadir di rapat, saya kasih info aja Pak. Insya Allah dalam waktu dekat ini, setelah PPMI ini wakaf, nanti kita bantu support bareng-bareng ya. Tinggal 500 dan lebih, insya Allah. Karena PPMI sekarang sudah punya yayasan Pak, namanya Yayasan PPMI. Jadi penggalan dana nanti kedepannya sudah pakai yayasan, lebih gampang. Dan alhamdulillah kebetulan kemarin kita hadir di meeting di Jogja dari Qatar Foundation, mengucurkan dana nggak banyak Bapak Ibu, cuma sedikit, cuma 200 triliun. 200 triliun bukan 200 miliar. Kita diundang berapa ratus orang itu sejauh ada di situ. Buatan PPMI cuma suruh saya masuk sendirian. Kita tinggal menunggu dana, doakan aja. Kita mengajukan 6 miliar lebih, entah cairannya 2M, 4M, nggak tahu. Itu khusus pembangunan dan ada spesifikasinya. Nah, kedepannya setelah itu kita bangun tempat peradaban kita, kantor kita, punya kita bareng-bareng. Kedepannya, pertama sistem pelan-pelan kita perbaiki Pak. Nah, di tahun awal ini kita selagi memikirkan konsep, ini kan Riyado sudah jalan spiritual. Dalam waktu dekat kita punya Riyadonya bisnis. Jadi setiap teman-teman nanti kita buat kelas yang baru mau akan jadi pengusaha, baru mau akan Pak. Baru mimpi gitu ya. Ada yang usahanya sudah jalan seperti beliau-beliau, ada yang sudah memang usahanya sudah di atas. Yang biasa punya utang 100 miliar, 200 miliar gitu. Bukan 1M lagi gitu ya. Itu nanti ada kelas-kelasnya. Sehingga orang-orang yang di atas, yang kemampuan finansial bagus, manajemennya bagus, ilmunya udah bagus, mentraining ke teman-teman. Dan itu antar PPMI. Nah ini kan kita sudah mentelurkan nih, Riyado udah 3 bulan, udah lulus level 1, level 2, level 3, level 3 mau ke 4, udah settle nih spiritualnya. Nah nanti insya Allah di dalam ikhtiar dan usahanya, insya Allah nanti akan kita optimalkan lagi. Dan kabar baiknya kemarin Bu Uswa menghubungi Pak Kusnadi, insya Allah akan membantu meng-coach teman-teman pengusaha. Ya, seperti halnya Masjid Sragen, insya Allah. Nanti kita buat polanya seperti itu. Bahkan nanti kita penggalangan dana pun nanti sekitar 20%, 30% itu untuk aktivitas dakwah Pak. Termasuk nanti di dalamnya kita meng-hire para coach, para motivator, teman-teman yang mau usaha, ayo sampai sukses tapi ada dililan. Kalau kamu sukses, besok danamu sebagian untuk kegiatannya dakwah PPMI Pak. Gitu Pak. Itu rencana kita dalam waktu 2021, doakan. Jadi sekarang yang masih unyu-unyu pingin jadi pengusaha, segeralah berniat, minimal impian dulu ya. Setelah punya impian, jangan lupa gaul sama orang sukses, action meskipun baru bola pecel ya. Mudah-mudahan 2001 saya dapat kabar Pak Yudi, alhamdulillah sudah 30 cabang. Nah ya, iya omset gak usah banyak Pak Yudi, 1 miliar sebulan udah cukup gitu ya.
Iya, mimpi nggak usah gede-gede. Gitu ya Pak Kandar ya. Doakan kita insya Allah bergerak lebih baik ya. Saya sebelum materi senanggapi tentang ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tentang bab corona, karena tadi info corona terus ini. Saya info sedikit ya. Ini tolong ambil yang positifnya aja ya, kalau ngomongan saya negatif. Corona ini sebenarnya kan entah ini isu politik atau tidak, yang jelas yang mati ada. Cuma mati karena corona, walau alam hanya Allah yang tahu. Saya mohon maaf Bapak Ibu semua, ini hati-hati, bukan masalah apa-apa. Mindset ini harus dibentuk dulu. Karena gini Bapak Ibu semua, kalau kita terlalu negatif terhadap kata-kata corona, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya beritahu, saya ada jamaah kena positif corona. Saya bilang yang bikin mati bukan corona, tapi Allah. Tapi saya beritahu, dengan izin Allah akan sembuh. Tak ajarin ilmunya, tak ajarin vibrasinya, tak kasih obatnya. Saya beritahu, corona itu penyakit ringan, tapi bisa berat kalau udah masuk paru-paru. Dia kerja cuma 14 hari. Nah kadang kita, mohon maaf, karena infonya jelek, wih corona, bayangannya Pak, mati, imun jadi lemah. Tak kalah lemah, dia paling enak, udah selesai, wassalam. Jadi sebenarnya harusnya edukasinya yang benar, kayak di luar negeri. Bagaimana kita ini sebenarnya jadi imun kita kuat. Itu yang dikuatin, jangan dilemahin dengan berita buruk. Paham ya? Boleh jaga kesehatan, pakai masker dan sebagainya. Tapi ingat, kita ini punya tubuh, punya tentara. Apa namanya? Hormon, disebut hormon endorfin. Itu semuanya penyakit kanker itu pasti sembuh kalau kita mengoptimalkan punya hormon. Nah, cuma kadang-kadang kita, mohon maaf ya, ditambah berita buruk, ngomongnya negatif, lengkaplah penderita. Rezeki nggak jalan, selesai. Aduh, corona lagi. Wah, akhirnya Pak, lockdown di rumah. Allah tidak akan merubah suatu kaum, gitu ya. Seperti itu. Mohon maaf ya. Kemarin kita dengar ada demo di Jakarta. Berapa ratus ribu orang? Adakah kabar yang kena corona? Pertama, tiap hari kita ke pasar, saya juga ke pasar. Ada booming nggak orang yang jualan corona seluruh pasar kena corona ada? Padahal tiap transaksi ketemu uang. Nah ini jaga kita boleh kesehatan sekali lagi, tapi jangan terlalu takut. Jangan sampai takut itu membuat kita mentuhankan ketakutan itu sendiri. Setuju Bapak Ibu? Kita boleh beraktivitas, kita boleh jaga kesehatan. Ingat urusan mati urusan Allah, tidak jaga, tapi jangan sampai Anda punya ide, kreativitas, punya jihad, punya dakwah, jangan berhenti. Karena jangan sampai kita nggak ngapa-ngapain. Termasuk mohon maaf, ini peluang Anda jadi ketua itu gede. Saya beritahu biarpun apapun nanti jabatan Anda nanti, besok akan jadi hisab kebaikan. Contoh mohon maaf, siapapun nanti jadi ketua, Anda di sini jadi rame, bergerak lewat ide-ide Anda, lewat kreativitas Anda, lewat pengorbanan seorang ketua dan pengurus. Besok itu akan bawa ke akhirat. Contoh benar. Nanti kalau mau belajar nanti teman-teman ya, banyak sebenarnya ide-ide dan ada kita mau belajar. Kita mau setelah ada kopdar seperti ini kita akan galakan komunikasi dan pusat ya. Contoh di Jogja kita ada program namanya pengadaan air lewat bor. Karena di sini mungkin di sini wilayah kota jadi nggak terlalu butuh banget. Tapi di daerah-daerah terpencil ya, saya nggak tahu di sini ada kota terpencil nggak. Mohon maaf yang notabene mungkin miskin-miskin gitu ya. Kita ngadakan pengadaan air itu sangat gampang sekali. Polanya, caranya juga ada. Nah kalau sekarang udah jalan Ibu ya, pengadaan tadi nasi itu sangat luar biasa. Mohon maaf, ini PPM Pusat juga kerjain. Loh itu di mobil tuh banyak sembako loh. Kita jalan kemana? Tadi aja ke sini, meskipun tersesat di jalan yang benar gitu ya. Muter-muter 2 kali. Ini perlu dicontoh Bapak Ibu semua. Karena bukan apa-apa, hutang itu terjadi, mohon maaf karena sikap kita yang salah, karena kurangnya syukur kita. Saya tolong dicatat, dulu saya pelaku riba, karena salah tahu ilmunya, cuma 1 poin Bapak Ibu. Allah mustahil memberikan ujian 1, tolong dicatat, namanya hutang kalau Anda rajin sedekah. Kalau Anda gak istiqomah sedekah, wassalam. Udah jelas Allah haramkan riba, suburkan. Jadi lawannya itu, subur, mustahil sekali punya hutang. Karena maaf, tatkala kau rajin sedekah setiap pagi, sebelum jam 9 pagi, Allah akan cabut nikmat untuk ingin berhutang. Silahkan dicoba. Tapi kalau sikapnya mohon maaf ya, ini mindset sekali lagi. Ya Pak ini kalau ada duit, hilangkan kata-kata itu. Kalau ada duit, terus yang kedua, yang penting belajar, yang penting sedekah, tapi seikhlasnya. Hilangkan kata-kata seikhlasnya. Karena mindset ikhlas itu negatif. Versinya Anda, bukan versinya Allah loh ya. Coba kalau ada 150, 20 ribu, 10 ribu, mana yang sedekahin? Terkecil. Karena memahami definisi ikhlas salah. Coba mohon maaf, doa ke Allah yang gede apa yang kecil? Yang gede kan?
Ada sedekah lewat kotak infak nanti. Yang kecil paling gede. Kira-kira Tuhan bingung nggak? You minta yang gede tapi action yang kecil. Makanya ngaca dulu. Tatkala mau melakukan kebaikan, ini yang terbaik apa yang terkecil? Saya mau duha, ini 2 apa 8 ya? Ini yang terbaik terkecil. Kalau minta selalu nuntut kepada Allah yang terbaik, padahal kita selalu melakukan yang terkecil, makanya ada ilmu namanya memantaskan diri. Bapak Ibu kalau ditanya pingin jadi miliarder, pingin. Tapi mohon maaf mentalnya udah pantas belum? Ngelewati ujian baru disakiti, dihianati, ditipu, udah mewek. Gimana mau jadi miliarder? Saya tadi malam dengar cerita Bu Barokah perjalanan ada orang beli properti dibeli sama gudang garam gitu karena mental belum siap Pak, nggak ada rekening, dibawalah duit berapa 1,5 miliar, 1,5 miliar crash, langsung mati orangnya Pak. Kenapa? Stroke, nggak kuat gitu. Kenapa? Wih, duit 1 M. Biasanya pegang duit mungkin 100.000, 200.000, jutaan. Ini plek. Kenapa? Mental kita belum siap. Itulah terjadi stressing. Tatkala nikmat Allah berikan jebret, tatkala dia nggak siap untuk syukurnya, beda dengan kita ada duit invest properti, bertabung dan lain. Kan itu tadi pengetahuan. Makanya sekali-kali Bapak Ibu hati-hati. Ujian itu bukan sembarang ujian, tapi dalam rangka lu udah pantas belum. Makanya jangan komplain, mohon maaf ya. Kenapa hutang gue belum lunas? Karena kau belum dipantas untuk dilunasin. Kenapa? Ada lewati ujian yang kalau kau pantas. Sebenarnya gampang lunas itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Dari sini. Ini sini, serius dari sini. Contoh, pamannya Pak Joko udah nggak punya utang tuh? Masih dikit lagi ya. Serius Bapak Ibu, saya berani taruhan dengan saya. Ayo. Pertama, apa yang ada di pikiran kita tentang hutang? Contoh, Pak Yudi, ini ngomong ya, hutang itu saya akan cicil sampai, mohon maaf, temponya selesai setahun lagi. Kalau ngomong kayak gitu, Allah akan aminkan omonganmu. Silahkan coba Pak. Tapi kalau pikiran kita, makanya hati-hati pikiran kita nih, mindset kita berpikir la haula wala quwata illa billah, bulan depan lunas beneran. Bikin kiamat, bikin corona gampang, apalagi cuma hutang berapa juta sih? Cetek bagi Allah. Cuma sekali lagi mohon maaf ya. Ini main logika sedikit ya. Bapak Ibu punya masalah kan? Berani nggak? Bisa nggak baikan masalah? Bisa nggak? Tidak bisa. Perhatikan ilmunya ya, ini tauhid. Sekarang gini, udah tahu tidak bisa, kenapa kita memaksakan harus kudu lunas? Harus kudu selesai masalah, padahal kita tidak mau ya masalah, betul nggak? Akibatnya kita kunci itu sebenarnya hidup di situ. Seperti saya ulang-ulang karena ini baru ya, Kota Lain udah saya kasih ilmu. Pak Salim, ini handphone saya rusak Pak. Kalau rusak dibawa ke kantor apa Bapak perbaiki sendiri Pak? Karena Bapak tidak mau. Oke, perhatikan ilmunya. Saya pemilik konter, Pak ada biaya 500.000, baru saya perbaiki. Pilih bawa pulang atau cari duit 500? Karena tidak mau. Perhatikan ilmunya. Sama dengan hidup. Kenapa Bapak Ibu, mohon maaf ya, gak selesai, gak lunas hutang karena merasa mampu mencicil. Perhatikan ilmu. Karena merasa mampu saya punya aset, karena saya punya pengetahuan saya yang cara-cara ini yang bikin lunas hutang. Itu yang kenapa Allah gak peduli dengan hutang Anda. Serius, silahkan. Nah harusnya datang kepada Allah, Al-Isra 79, dan bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu yang membuat kamu diangkat ke tempat yang derajat yang tertinggi. Ngomong, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Itu dulu yang pertama. Biasa jadi kita lagi diazab. Jadi mohon maaf, ini bukan bicara masalah lunas hutang. Karena Anda lunas hutang, bulan depan pasti ujinya hutang lagi Pak. Gampang bikin seret, ngutang lagi. Bahkan di Al-Quran, aku mudahkan jalan menuju kehancuran. Ngutang lagi Pak. Capek hidup kita kalau tidak tahu ilmunya. Nah makanya datang kepada Allah, ya Allah, hambamu tidak bisa memberikan masalah apapun, entah jodoh, sakit, ketipu, hutang. Hanya engkau lah yang bisa memberikan. Ucapnya harus kayak gitu Pak. Hanya engkau lah yang bisa memberikan masalah kami. Itu di garis bawah ya. Setelah itu Bapak udah lepas kayak tadi Pak, mau kontra handphone, hanya engkau lah yang bisa beresin kontra handphone. Karena saya nggak tahu ilmunya. Hanya engkau lah yang maha mampu bereskan handphoneku. Paham Pak? Serahin. Lah kita mohon maaf karena merasa mampu, utang ini gimana gitu, bener nggak? Oh kayak gini caranya ya utang lunas, betul nggak? Diutang di hati, padahal utang itu namanya Allah. Tugas Bapak ngapain? Nyari duit di mana? Tiga. Nah dalam bahasa Allah itu, Allah turunkan surat Al-Baqarah 45 dan ada di surat Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Cuma 2 syaratnya. Pertama pertanyaannya gini, kalau lunas hutang sholatnya udah usuk belum? Kira-kira sholat kita udah diterima belum?
Tuh, yang kedua sabar. Apa itu sabar? Mohon maaf, sabar itu bukan lockdown, ada corona diem gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, Anda ikut riado. Ikut riado itu bukan hanya laporan, bukan di situ. Nanti saya bahas tentang riadonya, gemes tadi ada yang keluar. Bener, riado itu bukan di situ Bapak Ibu semua. Riado itu masuknya nanti ke level sabar. Apa yang level sabar? Saya dapat keajaiban. Pertanyaan saya, sudah berapa puluh orang sekitar Anda yang dapat keajaiban berkat inspirasi Anda? Itu disebut riado. Kalau Anda cuma laporan di grup, itu bukan riado. Itu baru level 1, belum nyampe ke level 5. Level 5 itu Bapak Ibu Anda harus punya jamaah banyak. Dan itu coach dan bimbingan Anda langsung, Anda sentuh langsung. Siapa yang belum 2 hari ini? Seperti Anda lihat guru ke murid. Itu riado. Jadi laporan ke guru itu sebenarnya bukan riado. Anda baru latihan untuk memperbaiki diri. Setelah baik, mari kita ajak. Nggak usah dipikir utang, digaransikan lunas. Pasti Pak. Cuma sekali lagi mindsetnya, minta kepada Allah. Nanti umpamanya, tak kalah Bapak, bimbing ada jamaah, Bapak jadi ketua, ada gerakan gotong royong, bersih-bersih masjid, buka bersama, ya Allah, doanya apa sih Pak Salim? Pengen lunas utang, malaikat turun, kun fayakun, selesai Pak. Gitu Pak. Jadi ketua nggak digaji, tapi ingat di akhirat itu yang membuat kita layak. Jangan masukkan Pak Salim ke neraka ya Allah, karena yang beliau memberikan inspirasi antum buka bersama anak yatim, buka rumah tafid dan sebagainya. Itu Pak, jadi inspirasi. Makanya nanti level keempat, kalau Anda mau lulus disebut bukan di laporan, bukan nanti. Level 3 aja Bapak Ibu, nggak akan saya lulusin kalau belum ceramah di depan saya langsung. Gaya ngomongnya harus benar, penampilannya harus bagus, termasuk busananya serius, harus punya kayak gini-ginian. Itu level 3 sekarang. Orang tak naikin, karena saya langsung uji langsung. Dan bisa ngomong seperti ini. Belajar percaya diri, tambahin ilmunya. Kalau enggak ngendong terus level 3. Padahal teman-teman ping level 4, boleh tak level. Karena nanti bukan masalah level, amanah Anda. Tapi mohon maaf, jangan gara-gara jadi saya takut, jangan. Ini kau COVID ya, kesempatan Anda belajar. Paham Bapak Ibu? Ayo, mohon maaf kalau mau nih, biar kalau di depannya ada kuburan Bapak Ibu, coba cek kuburan ini, orang-orang mati nih, apa sih apa yang diminta sama orang-orang yang mati? Baca Al-Mu'minun ayat 99 sampai 102. Ya Allah, balikanlah aku ke dunia, saya ingin berbuat amal kebaikan. Telat. Kemarin diajarin suruh jadi ketua, jadi pengurus, aktif di riado, aktif jadi kembergen, kenapa tidak dilakukan? Ini kalau saya jadi orang Sidoarjo, saya nawarin Pak jadi ketua Sidoarjo. Karena apa yang di pikiran saya, di luaran sana, mohon maaf Bapak Ibu ya, tanya tukang beca, kadang mereka nggak bisa makan, tuh peluang pahala, kita nggak bakalan ngizin kok. Itu peluang jadi ketua. Mohon maaf saya bicara bisnis, saya punya bisnis properti itu udah jadi marketing langit Pak. Tak tinggal ada ketua di situ yang ngurus, saya ngurus akhirat, usaha saya, baru datang pembeli langsung DP langsung bayar. Siapa? Karena saya memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan bisnis saya Pak. Saya ngasih bisnis siapapun ada nanti jadi ketua. Mohon maaf, terlepas dari kekurangan kelebihan itu proses. Tapi tak kala innama amalu biniat, Anda niatkan ini adalah jalan dakwah, jalan menuju surganya Allah, dan ini income time. Bisa jadi kalau Anda fokus, tidak diberikan waktu untuk Anda berdakwah sama Allah. Betul nggak? Itu Bapak Ibu. Nih Pak, 100 orang lebih nih, Pak, kalau mau diaktifkan gampang. Datangi silaturahmi masing-masing. Bawa 1 kilo jeruk apa, yuk kita silaturahmi, yuk sharing, kau punya masalah apa, catat Pak. Benar, itu pahala mereka. Kau punya apa, gerakan mereka, mau Pak, ini ada aktivitas positif, teman-teman masih menggerakkan, ayo kita buka bersama, ayo apapun yang mungkin kondisi lockdown yang memungkinkan bisa bergerak, ayo kita bergerak. Gak usah takut, kita masih bukannya kebebasan Bapak Ibu ya. Yang penting mohon maaf tadi, kesehatan terjaga dan sebagainya silakan, tapi jangan sampai menghambat kau dakwah. Karena siapa tahu jatah matimu seminggu lagi. Itu Pak. Saya tambahkan, ini biar Bapak Ibu mohon maaf, yang gak aktif lagi riado, kembalilah ke jalan yang benar ya. Serius. Jangan sampai nanti udah mati kau ngomong, karena saya berpesan itu. Jadi karena gini, kalau udah mati beneran, kalau ditanya itu yang ngomong Quran loh, bukan saya. Ya Allah balikan. Sampai di Al-Munafiqun ayat 10. Kalau Anda baca terjemahannya, ya. Jadi orang-orang yang kalimatnya gini, bismillah. Infakkanlah sebagian harta kamu sebelum datang kematian di antara kaum sekalian, hingga dia berkata menyesal. Ini orang yang mati. Ya Allah, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, seminggu lagi ya Allah aku dicabut. Aku ingin bertobat dan ingin berbuat kebaikan. Itu. Jadi mereka itu
pinginnya ingin bersedekah gitu. Tapi udah telat kata Allah. Makanya, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, jadikan aktivitas ini, karena ini butuh roda penggerak, butuh. Makanya nanti kalau Bapak jadi ketua, japri saya cas. Gak ada istilah ngedon kalau ketemu saya. Tak unter-unter pokoknya Pak. Saya kasih visi ke depan. Termasuk nanti saya jebas Riado. Riado ini jangan dikira mohon maaf ya. Mungkin yang dilihat kayak kita mau jalan malam ke Jakarta, naik mobil, pasti ada lampu. Lampu nyorot langsung ke Jakarta apa lampu 10 meter? 10 meter itu yang dilihat Bapak Ibu tentang Riado. Laporan, bukan di situ. Saya akan bongkar hari ini. Biar suatu saat kapan Bapak Ibu nanti di akhirat, perjalanan kita panjang di akhirat Pak. 1000 tahun di dunia, di sana cuma sehari. Padahal pada masa 1000 tahun. Amal apa yang kau sudah siapkan? Minimal bapak-bapak yang hadir di sini besok di akhirat, tatkala Bapak menghadap Allah, ya Allah, kami layak masuk surga. Apa Pak Salim alasan Anda yang membuat Anda layak masuk surga? Satu, saya dulu ketua PPMI Sidoarjo. Saya membawai ada 170 jamaah dan mereka jadi penggerak kebaikan. Setiap mereka tempat kota, mereka jadi pemakmur masjid. Yang kedua, setiap ada yang di sekitarnya, dia yang backup makanannya setiap hari. Subhanallah. Saya udah bisa bangun Islamic Center lewat PPMI Sidoarjo. Bapak sampaikan amalan-amalan apa yang Bapak salah kerjakan. Bapak sampaikan juga, ya Allah, Bapak kontraktor bisnis kan? Apa bisnisnya? Konsultan. Ya Allah, angkat derajat kami jadi seorang konsultan. Bukan hanya Sidoarjo, tapi seluruh Indonesia. Dan titipin pada kami 1 miliar sebulan. Biar 500 juta kami bisa membackup semua kegiatan-kegiatan sosial agama, termasuk pembuatan masjid setiap bulan. Sampaikan kepada Allah yang Maha Besar Pak. Sehingga tatkala, baik Pak Salim, karena kamu punya alasan yang berat, silahkan masuk surga. Selesai. Bapak Ibu, mohon maaf ya yang hadir di sini. Bukan hanya hidup untuk nyicil hutang, untuk makan, ketemu ngurus anak gue ya. 3 investasi yang Bapak harus siapkan sebelum mati. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jareh sebelum datang kematian. Itu Pak. Kenapa kita semangat ke sini? Karena kita udah melihat dalam ini trek ke surga. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu, perhatikan. Makanya mohon maaf, Bapak siapa namanya Pak? Andi. Saya doakan keluar dari sini Bapak jangan jadi karyawannya, jadi pengusaha Pak. Amin. Serius. Nah, saya bahas di sini 9 dari 10 pintu rezeki di satu lubang dikerjain rame-rame. Mana salonnya mungkin ya. PNS itu satu lubang Pak. Karyawan umpel-umpelan di situ. Mohon maaf Bapak Ibu. Pak, Allah ada Pak? Allah itu ada? Ada. Allah itu pengabul doa? Ya. Allah itu kaya? Ya. Rasulullah kaya? Ya. Bapak? Belum. Mohon maaf, ini mindset. Kalau kita jauh dari yang maha, kalau kita belum kaya secara finansial, berarti jauh dari yang maha. Selesai. Kenapa? Mohon maaf nih Pak, bukan untuk nyindir. Kenapa kita masih miskin? Karena kita sendiri kurang yakin dengan yang maha kaya. Serius? Kerjakan perintah, jauh larangan, itu takwa. Tatkala kau dapat rezeki, apa di mindset kita? Karena ilmu kita kurang, akhirnya apa? Sedekah seadanya. Doanya kurang yakin. Coba Pak, Bapak nanti Bapak tahajud gak? Rajin tahajud? Masih belum rajin. Nah itu dia. Padahal syarat orang sukses itu beresin di tahajudnya. Jadi sebenarnya jangan dikira bisnis sama tahajud sama dakwah gak connect, gak bisa. Sekali lagi, semakin banyak jamaah yang terinspirasi dan berubah hidupnya dengan kehadiran Anda di dunia ini, udah masalahmu akan beres. Saya garansi Pak. Karena ini pola di Al-Quran ada. Kalau bahasa motivasi tolong orang lain, kita ditolong. Dan gak ada. Udah sedekah aja. Makanya dan gak ada cerita stres. Pokoknya Pak Salim punya masalah dalam bisnis, gampang udah seperti mohon maaf ya. Tadi kalau saya mau kupas, beliau taruhlah anggota PPMI, gak usah disebut namanya gitu. Saya tahu gitu ya. Datangin aja udah. Masalahnya apa? Kalau memang dia bermasalah, ikhlasin, selesai. Karena mohon maaf Pak, bisa jadi ini pelajaran. Mohon maaf nih kalau versi saya, jangan menyalahkan siapapun dia. Siapa tahu aku lagi bermasalah dan Allah perantaranya negurnya lewat si bapak itu. Ini versi saya spiritual ya. Terus juga ngaca, oh iya ya saya juga ada kesalahan, saya akadnya juga nggak benar, nggak pakai 2 saksi. Ada di Al-Quran paling panjang, ayat Al-Quran itu Al-Baqarah 282. Silahkan cek tentang perjanjian, utang, pinjaman, semua harus ada 2 saksi, baik laki maupun perempuan. Itu Pak. Maaf, saya potong ya. Nah. Saya sebenarnya menyampaikan itu bukan untuk intinya saya bagaimana kita berdakwah, mengedukasi teman-teman anggota PPMI. Tadi saya masukkan, saya awal masuk PPMI berpikir wah hutangku akan selesai semua nih dengan PPMI, gitu ya saya. Tapi begitu anggota PPMI nilainya sangat tidak besar, sangat kecil. Cuma saya menginginkan bahwa dia punya satu tanggung jawab atau
punya kewajiban ini loh. Hutang itu harus Nah. diselesaikan. Nah. Hutang itu harus gitu loh, Ustaz. Makanya oleh sebab itu, kalau Bapak jadi pemimpin ceritanya beda lagi. Itu caranya Pak Allah. Iya. Iya benar, karena pemimpin Pak, peraturan yang benar seperti ini. Ayo mari kita Pak Joko datang. Enak kalau jadi pemimpin Pak. Serius, kita lanjut dulu ya. Saya mau bahas dulu. Tahap demi tahap biar Bapak Ibu mohon maaf ya. Gak hanya laporan terus ya. Nanti kalau yang sudah punya buku lunas hutang bisa lihat di halaman terakhir tentang Riyadhah. Saya mau bahas dulu ya. Saya nggak akan bahas tentang laporannya. Itu amalan standar yang Anda habit biasakan. Sebenarnya laporan untuk apa? Ngajarin disiplin, karena kita jarang disiplin, betul nggak? Yang pertama, kalau Anda di level 1, ada yang level 1 sini? Ada yang sudah innalillahi dari level 1? Nggak masuk kembali ke jalan yang benar gitu. Udah berhenti down gitu ya. Ini PR nanti ketua, sosialisasi ini penting. Karena mohon maaf, karena orang ada istilah di mau ya, wah Pak Yudi jenuh. Sebenarnya bukan jenuh, karena nggak tahu arti daripada Riyadhah sesungguhnya. Karena diketahuinya laporan tuh. Yang bikin jenuh sebenarnya yang ngomong jenuh itu setan. Setan itu gimana caranya orang malas dalam beribadah. Udah termasuk malas sedekah, betul nggak? Ada duit masih mikirin kebutuhan gitu, gitu ya. Nah, caranya level 1, orangnya yang suka ngomongnya selalu yang penting. Nah, karakternya selalu ngomong yang penting, yang penting. Nah, karena ini ngomong bab bisnis, saya tambahin juga. Ada orang melihat uang itu 3, Pak. Yang pertama melihat uang dengan mata disebut mata duitan. Contoh, Bapak Ibu lagi makan pecel lele, terus kemudian ada tukang ngamen. Ngamen itu nggak pergi kalau nggak dikasih duit. Akhirnya terpaksa tangan kiri keluarin. Ikhlas kagak. Apa kata si tukang ngamen? Kagak peduli lu lagi makan atau dia. Yang penting gue dapat duit, gue pergi. Sama kontraktor. Maaf ya. Pak, renovasi rumah ini gampang, baik Pak. Saya biaya, udahlah kita kan plan, gampang. Renovasi berapa Pak? 10 juta. Hah, kayak gini 10 juta. Nggak peduli, yang penting bayar sini. Ribet kan? Makanya hati-hati kalau ada bahasa yang penting itu awal dari kehancuran. Itulah level 1 ya. Main dulu kita punya banyak masalah karena ilmunya baru level 1. Yang kedua, orangnya pesimis. Aduh Pak Yudi, ini kayaknya saya nggak sanggup Pak Yudi. Waduh ini kayaknya berat sekali. Pernah dengar sering ngomong kayak gitu? Kenapa? Antara pikiran, ucapan, pengetahuan itu bersinergi. Makanya kenapa? Karena itu udah bawaan alam bawah sadar. Yang kedua, faktor lingkungan. Kalau lingkungan undang yang ngomongnya pesimis tuh pasti ada ke bawah pesimis. Coba sekarang Bapak Ibu ngomong pesimis buat saya, mau saya sangka, kata-kata ulangi lagi yang baik. Apa? Karena lingkungannya mengajak Makanya sekali lagi Bapak Ibu, semua yang ada di sini pingin jadi orang sukses, pingin income-nya berkali lipat, pingin. Ngomong-ngomong ini kajian ini nggak bawa kertas ya? Iya, enggak. Saya pulang itu bener-bener ada dampak gitu. Jangan hanya pertemuan toh. Coba kalau yang serius, keluarin kertas pulpennya deh. Nah, mudah-mudahan saya doakan ada kabar baik pulang dari sini. Alhamdulillah Pak Yudi, omset saya setelah dapat ilmu siang ini 10 kali lipat. Amin. Amin. Ini yang bapak-bapak belum ada yang kelebihan pulpen enggak? Sudah? Sok, kalau sudah dapat pulpen, ada? Bapak bawa kertas gak ada pulpen, sama aja Pak. Tuan rumah ada pulpen oper, nah itu Pak, pulpen banyak banget Pak, pinjam aja Pak. Nah itu Pak, nah bukan, nah itu. Ayo yuk, punya siapa? Oke. Awas, maaf. Ada lagi yang belum punya? Tambah Pak ini. Baik, PR-nya. Sok, saya beri waktu 2 menit aja, nggak usah lama-lama. Tulis 5 orang terdekat Anda. 5 terdekat yang sering Anda WA, yang sering Anda telepon, yang sering Anda kunjungi. Namanya siapa? Terus penghasilan sebulannya berapa? Kecuali Anda lockdown, gak ngapa-ngapain, sudah sekian bulan gak keluar-keluar. Yang sering Anda WA, ada yang butuh pulpen lagi? Cukup? Enggak, udah Pak. Di situ ada tadi. Sok, 2 menit, cepetan. Namanya ditulis. Yang sering Anda hubungi namanya siapa? Penghasilan sebulan perkiraan berapa? Dan kemudian dijumlah terus dibagi 5. Aduh. Apa Bu? Perkiraan aja lah dari tatapan wajahnya gitu ya. Dari rumahnya perkiraan aja.
Salah nggak apa-apa. Kan manusia itu punya feeling dan insting. Oke. Nah, ini masih bingung tenan nih. Sampingmu Pak tulis berapa? Pak Salim piro gitu loh. Wis yang deket tuh deket wae. Nah, piro Pak penghasilannya? Teman yang sering berkomunikasi. Iya. Masa nggak komunikasi sama sekali? Jangan keluarga lo, nggak boleh. Harus orang lain. Nggak boleh orang tua, nggak boleh istri, nggak boleh siapa. 5, ayo. Sudah? Siapa yang sudah? Dijumlahkan terus bagi 5. Berapa jumlahnya? Ayo ngomong. Ada yang sudah belum? Pak, sudah belum? Ini loh, ono kertas Pak, ono pulpen ya. Hah? Yo, terserah lah. Siapa yang duluan? Ada? Seperti inilah Bapak Ibu membangun masa depan, ternyata butuh pikiran ya. Dan jarang diajarin di kuliah. Sudah Ibu? Berapa Bu? Jumlah akhir bagi 5. Bagi 5. Boleh dirinci nggak? Namanya siapa? Berapa penghasilan sebulan? Saya boleh ya. Ah. Ada punya TV 5 juta. Terus? Ada 30 juta. Oke. Ada 30 juta. Ada 100 juta. Profesor 10 juta. Oke. Total bagi terus bagi 5. Sekarang penghasilan Ibu sebulan berapa? Jauh. Berarti PR Ibu, bagaimana Ibu benar-benar serius dekat lagi pada orang-orang yang sukses. Kalau gini contohnya, rata-rata yang dekat dengan Ibu penghasilannya sama siapa? Sama-sama saya. Ah. Ada di situ yang Ibu tulis? Ada? Nah, kalau Ibu ingin merubah, jadi gini, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Jadi intinya Allah akan menaikkan gajinya Ibu, income-nya Ibu kalau Ibu bisa dekat dan ikuti polanya orang itu. Paham gak Bu? Seperti itu. Jadi bukan hanya berteman, tapi jadikan dia mentor dan Ibu ngerjakan PR-nya. Paham ya Bu? Cara dia ngambil modal gimana, cara ambil resiko, karakternya gimana, ikuti polanya. Paling lama 3 tahun. Jadi bukan hanya berteman gitu, tapi ikuti bisnisnya, ikuti polanya dan harus sama. Karena sukses itu punya pola gagal, pola sukses. Makanya Pak Joko sekarang penghasilan 30. Mau dong 500 juta, mau temannya jangan siapa lagi, deketin Sandrian Uno gitu ya, kecipratan dikit kan dapat kan gitu. Itu aja. Karena mohon maaf, yang kalau bertemu cuma teman arisan, teman PPK, siapa Denny lagi gitu ya, itu terus yang dilihat ya. Ya udah gitu aja, tiap tahun lebaran gitu istiqomah income kita. Padahal kalau ditanya pingin sukses, pingin, tapi bertemannya lu lagi nggak bisa. Tuh ya, itu sangat pengaruh. Karena ingat loh, 3 tahun ke depan Anda tergantung 3 ini, lingkunganmu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dah itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu semua doyannya, mohon maaf ya, kebiasaan orang positif ngapain? Baca buku positif. Ini ngomong-ngomong udah pada baca buku saya belum? Nah ini semua materi ada di sini. Ketinggalan zaman nanti. Terus yang kedua, Anda sering ketemu orang sukses nggak? Sering silaturahmi nggak? Terus punya jiwa sifat keberlimpahan nggak? Nah itu. Keberlimpahan itu gini. Mohon maaf ya, ini saya lakukan tiap hari. Ibu udah bagus, tinggal ditambah. Saya biasa ada program namanya tur sholat, tur kuliner. Maghrib di sini, isya di sini. Cari masjid yang buka. Sholat berjamaah, ajak sekeluarga. Tur kuliner itu dalam mereka bukan tur kuliner, tapi tur dakwah sama tur sedekah. Jadi kalau makan di sini lirik dulu. Ada tukang parkir, udah makan belum? Belum. Suruh ajak makan. Ada tukang ojek nongkrong, udah makan belum? Kita traktir. Saya kadang sengajakan dalam rangka sedekah. Di mana ada kaki 5 beli sate, kanan kiri lagi pada belanja toh. Sekalian saya bayar, yang ngantri biar saya yang bayarin. Siap melakukan seperti itu? Siapa Joko? Dan saya sering tiap hari melakukan kayak gitu. Dan itu indah. Saya mohon pada Allah jangan sampai dicabut nikmat itu. Karena nikmat itu mahal, itu hidayah Pak. Dan ini jadi habit kayak keluar kota kayak gini bawa apa? Sembako. Pokoknya Pak, pertama memang ada satu yang membuat keyakinan saya kuat.
Allah tidak akan menurunkan azab di hari itu selagi hari itu kau sedekah. Silahkan Anda buktikan. Jadi contohnya azab kita hari ini, rumah kebakar, tabrakan, celaka yang buruk-buruk, itu tidak akan terjadi kalau Anda di pagi hari bersedekah. Itu Pak. Jadi sedekah itu nilai bukan malah bagi ngurek, enggak. Termasuk sebenarnya kalau Anda punya jiwa keberlimpahan, Anda belanja, mohon maaf ya, gara-gara penghinaan Nabi, beli produk-produk yang Indonesia aja gitu ya. Anda belanja ke sesama muslim, itu bukan kurang duitnya, bukan duit kita berkurang, niat karena sedekah, itu luar biasa. Kalau mohon maaf ya, kita kan suka ngirit, sebenarnya salah, harus berhamburan-hamburan sebenarnya. Kalau niatnya kita sedekah, dan gak bakalan duit itu ada terus. Nah Bapak Ibu, nih ngomong bab duit karena saya tahu udah Bapak Ibu semua di sini mata duitan ya. Gini, Pak Joko bawa duit nggak? Ada yang bawa duit nggak? Pinjam 1 lembar dong, Mas. Bawa duit nggak? Nggak bawa duit ini. Saya bawa duit. Hah? Saya yang deket wae Bapak. Mana? Bingung. Wes, satu aja. Serius, saya doakan dampak dari pertemuan ini, saya kepingin Bapak Ibu lancar rezekinya, pingin kan? Utangnya lunas kan? Nah, ini Bapak Ibu, dan saya doakan spesial Bapak ketemu saya paling lama tahun depan. Anda sudah menjadi pengusaha sukses Pak. Amin. Jangan ketemu saya, jangan kecewakan saya, Bapak jadi istiqomah menjadi karyawan terus. Ingat sekali lagi Pak. Dan bertemanlah dengan beliau-beliau ini jadi pengusaha ya. Deketin Pak Joko, ajarin aku jadi pengusaha ya. Pertama Bapak Ibu, kunci sukses Anda melebihi kapasitas pemikiran Anda. Mohon maaf, kuncinya satu, syukur. Bapak Ibu tiap hari Anda di dompet ada duit. Pernah nggak Anda ucapkan alhamdulillah sama Allah? Enggak. Duitnya biasa, karena seolah-olah sesuatu yang biasa, alami, itu yang salah. Makanya isi koma kita. Coba Bapak Ibu semua, setiap Anda pagi, Anda ucapkan pada uang, ini titipan Allah, ini bukan hanya alat tukar, tapi ini besok dihisab berapapun yang Allah titipkan, betul? Ucapkan, ya Allah, alhamdulillah, Kau sudah menitipkan rezekiku yang terbaik hari ini. Berapapun yang Kau berikan, itulah yang terbaik untukku hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki ini yang memudahkanku aku masuk surgamu. Berikanlah kami lebih banyak lagi rezeki yang banyak yang bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Amin. Udah, ucapin. Ini cuma sebagai simbolis loh ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu setiap maaf ke kasir, ke Indomaret, ke Alfamart ambil duit, pernah nggak syukur? Kagak pernah. Buktikan. Dan ini saya habit saya. Kayak kemarin saya berapa habis belanja? 137 cet. Orang lagi pada pergi, bus Pak, saya doain di belakang sebentar. Saya dalam hati, ya Allah, alhamdulillah saya bisa belanja 137.000. Karena tidak setiap orang bisa belanja sebanyak ini. Ya Allah, berikan kami lebih banyak lagi keberkahan untuk kami dan jadikan hamba orang yang pandai bersyukur. Amin. Udah itu selesai saya buang. Buatin akan kayak gitu. Silakan buktikan rezekimu pasti ngalir terus. Mohon maaf ya, punya duit pernah syukur? Gak pernah. Setelah itu jangan lupa, saya ini bagi saya, kalau nggak bagus nggak usah diulangi. Kalau saya suka ngomong, uang makasih ya, kau selalu menamiku kemanapun dimanapun. Uang kalau kau bahagia dengan aku ajak jalan ke panti, ke anak yatim, tukang ojek untuk aku berbagi. Jika kau bahagia dengan aku, tolong dong ajak teman-teman yang lain mampir ke dompet dan rekeningku yang banyak ya. Terima kasih, alhamdulillah. Serius. Kalau Pak Joko punya orang ya, punya karyawan kan harus orang itu diobongke gitu kan, diorangkan. Lah uang juga harus diuangkan. Kalau ada energi perasaan yang positif terhadap uang, gak ada istilah riba Bapak Ibu. Anda pinginnya apa? Uang karena kau bahagianya dengan berbagi, saya titipin ke anak yatim, titipinmu subhanallah Pak. Insya Allah, saya doain Pak. Kuncinya Pak, gedein ya Allah. 2001 100 cabang pecel Madiun nih. Pecel Madiun ya Allah, 100 cabang. Untuk apa kata Allah? Untuk bisa mengumrohkan tetangga saya dan para ustadz saya. Gede impian besarmu Pak. Itu baru level 3. Jadi level itu bukan cuma laporan, bukan di situ cuma formalitas. Lanjut level 2 ya. Ini level 2. Ada yang level 2 sini? Nah, bertobatlah kalau nggak lulus ya. Dengerin level 2. Level 2 itu tandanya Anda sudah stabil. Jadi stabil dan bisa mengangkat tangannya. Alhamdulillah ya Allah tuh ya. Terus bisa mengontrol diri, rasa stres amat gitu ya. Terus yang ketiga bisa memenuhi kebutuhan dasar, iso makan, iso minum, pokoknya nggak stres amat gitu ya. Kalau ada debt collector ya damai-damai aja gitu ya. Nah, Anda layak baru mau wisuda ke level 3. Nah, ini latarnya level 3 ya. Di sini ada yang level 3 belum? Belum ya? Hah? Oh, level 3. Wisuda kemarin. Dengerin nih amanahnya loh ya, bukan hanya level gaya-gayaan ya. Ini amanahnya ya. Pertama, tandanya level 3. Jadi bukan masalah wisudanya, ini realnya di sini nih. Makanya saya buat judul sukses di atas sukses. Jadi bukan hanya saya udah laporan, bukan di situ.
Pertama, sudah kamu punya finansial yang bagus. Maksudnya apa Pak Yudi? Ibu suami ikut gak? Pengusaha? Suami? Hah? Oh pengusaha. Udah gak punya utang kan? Oh tinggal ini semuanya tinggal sedikit. Ini kompak apa perjanjian apa gimana? Ini tinggal dikit. Jangan ditanya berapa 2 miliar gitu ya. Gak apa-apa. Bu, jangan dipikir tinggal dikit. Yang penting Pak Yudi bismillah meskipun dikit bulan depan lunas. Gitu diucap Bu. Karena kalau ibu dipikiran yang penting iso nyicil. Aduh Bu, saya cuma takut kapan mati. Iya kalau hutangnya riba. Waduh. Wassalam ya. Gak usah dibahas. Ini kelebihan Anda. Kemampuan spiritualnya udah bagus, tapi belum tentu finansialnya bagus, betul? Nah, sehingga itu, mohon maaf maksudnya finansial Anda bisa membiayai dakwah Anda sendiri, paham ya? Yang ketiga punya reputasi yang baik, yang keempat Anda sudah dikenal sebagai konsultan. Maaf Ibu, yang diwisudakan Ibu bukan suami, betul? Ibu sudah terkenal nggak? Kecamatan Ibu apa namanya? Hah? Tulangan. Ibu sudah terkenal nggak sekecamatan Ibu bahwasannya kalau ada orang punya hutang hubungi Ibu? Sudah terkenal seperti itu belum? Belum terkenal berarti Ibu harus memperlanjut. Iya, minimal sekecamatan. Ibu kan caleg akhirat Bu. Ya serius. Level 3 itu di depannya itu ada tulis melayani konsultasi utang dan masalah hidup. Serius Bu, Ibu harus bisa. Level 3 itu harus belajar rukyah dan sebagainya. Banyak ya. Dikit lagi ya, biar sekalian saya tutup. Terus yang selanjutnya sudah mengangkat kuda tengah. Nah, yang terakhir level 4. Level 4 itu orangnya besar, terus menjadi orang bahagia, terus suksesnya di sekitar kanan Ibu jadi sukses. Terus banyak didoakan orang lain dan kebahagiaannya dinikmati banyak orang. Nah ini idealnya ya, idealnya semua ketua PPMI sebenarnya idealnya udah level 4, jos banget itu. Wah itu mantep banget. Makanya ini nanti kalau beliau Pak Salim jadi ketua ya, coba perhatikan bukan masalah ini, biar saya kasih mention sedikit ya Pak ya. Tentang kalau kita jadi pemimpin bukan masalah aktivitasnya, bukan terlibatnya. Sebenarnya pendelegasian itu penting, tapi kita bisa hadir di situ. Tapi top di atas itu sebenarnya gini, yang dilihat nih, biar kita semangat ya. Ini ada berapa jamaah ya? 170. Ini kalau saya jadi ketua ya, 170. Ini udah potensi. Ini usahanya apa ya? Ini orangnya udah kriado belum? Orang-orang ini kalau diarahkan, digerakkan, mereka udah bergerak. Masya Allah. Udah tugas ketua selesai sebenarnya. Ketua itu satu, harus punya inspirasi, punya ide, dan mau menggerakkan dan memberikan contoh. Selesai Pak, itu aja. Tapi lihat di belakang itu pahala yang luar biasa kalau udah jalan. Dan Bapak nggak sendirian, kita pengurus besar bantu, gitu Pak. Dan tidak sendirian. Dan inilah momen yang tepat karena Pak Joko mau naik peringkat ke level yang lebih tinggi di Korwil gitu ya. Jadi berkenanlah Bapak membantu kita di sini untuk ya mohon maaf kalau saya jadi Bapak ya, Pak Yudi. Amanahkan tempat ini jadi kantor PPMI, boleh silakan pakai untuk rapat kajian. Masya Allah berkah. Saya beritahu Pak, saya paling senang kedatangan tamu. Kenapa? Ini dalam hadis, setiap tamu yang datang ke rumah ini keluar bawa kalajengking, bawa ular. Serius Pak, semua keburukan di rumah ini diambil sama tamu. Itu hadisnya Pak. Makanya jangan pelit menerima tamu Bapak Ibu. Makanya Ibu sering-sering buka konsultasi. Oh datang aja ke rumah. Dalam rangka mindset saya gitu, keluar keburukan di rumah itu habis Pak. Dan pulang-pulang cepret order datang, itu gunanya silaturahmi, tahu kan? Panjang umur, disayatan, panjang, nggak akan. Dan itu hukum alam sekali lagi. Siapa diamanahi oleh Allah? Siap ya? Deal? Sepakat? Alhamdulillah. Ingat, mindsetnya saya luruskan, jangan dianggap berat, tapi itulah menjadi jalan amal. Mudah-mudahan sebagai satu, jika Bapak masa lalu punya dosa, hapus. Baca di surat As-Saff ayat 10 ayat 10 sampai 13. Maukah aku tunjukkan suatu bisnis perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwamu. Hadiahnya apa? Kamu dihapus semua dosa, diberikan surga Aden, diberikan pertolongan dan kemenangan dekat waktunya. Itulah hadiah bagi seorang pemimpin dan tim yang mengajak orang berjihad di jalan Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Tuk 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 tuk. Selesai urusannya.